Tapi kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing dikit nih tentang pengalaman, sedikit tips dan trik yang saya alami selama menjadi UX writer. Pengen kenalin diri dulu deh. Nama saya Anta. Mungkin balik lagi ke pengalaman, ya saya mungkin pernah di advertising, pernah di PH juga, beberapa tech companies. Lalu ya terakhir sekarang berlabuhnya di Telkom. Nah, kita masuk ke What's the Fur. Di sini aku akan ngebahas tentang apa sih sebenarnya writing itu. Ini ada sedikit quote dari Thomas Mann, seorang sastrawan dari Jerman. Dia bilang kalau writer is someone for whom writing is more difficult than it is for the people. Ini kayak menegaskan orang yang picking up profession jadi writer itu lumayan. Orang yang willing to complicate themselves untuk jadi seorang yang writing itu harus begini gitu. Kayak benar-benar kepikiran banget. Beda dengan orang yang memperlakukan writing ya sehari-hari aja untuk nulis email, nulis teks. Tapi writing itu benar-benar dia memikirkan itu apa gitu. Dan itu membuatnya sesuatu yang benar-benar difficult. Yang kita tahu bahwa orang-orang itu biasanya berpikirnya secara visual gitu. Mungkin kalau nginget-nginget jalan gitu, nama jalan bahkan yang diingat kan landmarknya gitu. Tapi kalau umpamanya kita jarang banget ada attention seorang itu lewat writing gitu. Itu benar-benar semua orang punya. Orang tersebut itu mesti di-enlighten sama orang yang lain gitu ya. Itu si writer ini. Karena itulah writer itu ada untuk establish a narration, kurang lebih gitu. Jadi narasi yang gimana caranya bisa dimengerti lah sama audiensnya gitu. Dan dipresentasikan lewat kata-kata. Atau juga bisa medium tersebut bisa dikontekstualize jadi sesuatu yang meaningnya beda. Jadi umpamanya kayak peribahasa kalau kita baca secara literal itu kan nggak mungkin gitu. Gajah di seberang lautan kelihatan semut di depan mata. Nggak kelihatan gitu kan. Sesuatu yang nggak mungkin. Cuman kalau kita bungkus dengan meaning yang beda, kita recontextualize dengan tulisan ini, lo harus ngeliatnya dengan cara beda gitu. Writer itu mengarahkannya ke situ, meaningnya pun jadi ngerti. Terus narasinya pun juga beda-beda nih, narasinya dari sentence yang tadi, mulai peribahasa yang cuma beberapa kata tadi sampai si J.K. Rowling ketika bikin Harry Potter gitu ya, dari volume 1 masuk Hogwarts, volume terakhir gitu, berapa sih ya, 7 ya, itu sampai jadi wizard gitu. Itu narasinya dibangun pelan-pelan, jadi kita kebawa gitu dari nah itu writer itu sendiri itu begitu. Basically, sekarang apa yang bikin UX writer tuh beda dengan writer kebanyakan gitu. Perbedaan yang paling signifikan adalah kalau regular writer itu ya tadi kayak pepatah atau kayak simply premise anak sekolah jadi wizard, anak orang biasa yatim piatu jadi wizard. Nah itu terus di craft jadi lebih gede gitu. Nah UX writer kebalik nih, ada konsep-konsep atau words-words yang sekiranya orang kayak gila pemahamannya ini lumayan nih, saya harus ngikutin narasinya lumayan panjang supaya tahu apa yang dimaksud sama penulis atau dimaksud dengan produk tersebut, let's say gitu ya, untuk melakukan sesuatu dari words tersebut. Oke, bisa dibilang playground kita jadi lebih small, jadi lebih kalau writer yang lain, mungkin pengalaman saya nulis skrip TV gitu ya, itu pace waktunya adalah 30 menit. Sekarang kita pepetin gitu, gimana caranya nulis satu dialog box gitu, kecil banget gitu, kalimatnya pun jadi simple banget. Tapi kita juga breaking the perception of a writer itu mengajak orang untuk berlama-lama gitu. Kita justru balik ke dunia mereka sendiri gitu, dunia user itu gitu. Apa yang dimengerti user kita coba serve ke situ, orang ngebaca itu jadi ngerti. Oke, selanjutnya begini gitu. Dalam space waktu dan space visual yang kecil gitu. Langsung masuk aja ke appetizer. Di appetizer ini aku akan ngebahas tentang 4 ICE principle. Mungkin aku balikin ke kolaborasi sebenarnya. Collaboration is 5 times more common than solitary work on UX deliverables. Jadi kayak ada beberapa yang orang-orang yang emang doing UX work itu solitary gitu. Yang riset sendiri, dia ngedesain sendiri, dia ngenulis sendiri gitu. Terus abis itu ngedelegasiin ke produknya sendiri. Tapi jadinya lo ya di situ-situ aja gitu, nggak kemana-mana gitu. Mungkin orang banyak yang menyadari itu, terus udah itu mencoba berkolaborasi, ternyata menemukan bahwa kolaborasi itu sangat harusnya lumrah gitu di UX. Sebenarnya apa sih yang effort yang paling banyak itu di UX itu, kolaborasi itu, yaitu ideation. Karena kita bertumbukan berbagai macam ide-ide gitu dari berbagai macam background orang-orang gitu, yang punya pengalaman yang beda-beda juga. Bisa disimpulin bahwa kayak nggak mungkin nih kita dapat ide bagus gitu kalau nggak bisa di-compare sama yang lain gitu. Oleh karena itu kita jadi ada 4 mata nih sini gitu. Jadi proses tersebut kita masuk ke ada another set of eyes. Disitulah kita bisa minimalisir lah adanya bias, adanya kesalahan. Kalau mungkin sendiri pengirannya cuma situ doang gitu. Sama blind spot. Bagaimana UX writer masuk ke sini gitu? UX writer itu bisa masuk ke ya tadi ideation tadi. Karena kita simply ya masih part of UX team, kita bisa masuk dari pertama-tama banget nih. Dari awal kita
working on PRD lah gitu ya. Terus udah gitu bahkan sampai yang terakhir nih, sampai sebelumnya mau ke engineer dulu, kita masih bisa berkolaborasi terus. Tapi juga bisa diingat bahwa as a team yang mungkin tidak fully dedicated untuk sesuatu, dan meskipun dedicated pun kita juga punya task yang lain ya gitu. Kita nggak bisa 100%, disitulah kita bisa assess lah gitu. Kita mau bisa ngukur seberapa sih kita harus terlibat proses tersebut. Yang aku jelasin tadi bahwa UX writer itu punya ability seperti itu dan juga punya divergent thinking gitu untuk mewarnai proses tersebut gitu. Karena mungkin kayak kita masih proses belajar juga ya dari tim UX writer juga. Jadi kita masih perlu banyak banget support, banyak banget understanding di bidang untuk research, untuk terus udah gitu gimana kita menerjemahkan flow itu ke visual. Karena itu kita juga coba belajar dari situ. Itu sedikit appetizer lah gitu, sedikit kolaborasi di kacamata UX writer itu gimana. Di Salad ini sebenarnya lebih ke arah gimana kita bisa tahu bahwa ada beberapa 3 strategi sih untuk gimana caranya sebenarnya yang kita lakukan sebagai as a writer gitu. Ini everyday lah. Kita nyebutnya adalah pathos, logos, dan ethos. Pathos is emotions, logos is logic, ethos is credibility. Pathos itu sebenarnya gini, pathos itu adalah kalau orang baca suatu gitu, bisa sampai nangis gitu. Even yang nulis itu nggak kenal gitu, tapi somehow ngerasa, oh sedih banget ya gitu ceritanya gitu. Itu emotionsnya dari situ. Jadi kita membuat orang merasakan apa yang kita mau mereka rasakan, penulis rasakan. Meaningful language, terus udah gitu kita kasih example dan story. Itu example dan story juga lumayan tuh buat kayak ngasih mungkin kalau tulisan tentang bahaya udara Jakarta ya berarti kita kasih pengalaman orang, oh si teman gue tuh ada tuh yang apa sampai nggak bisa keluar rumah gitu soalnya sesek gitu. Wah orang juga ada, iya gue bisa kejadian juga di gue gitu ya. Logos itu adalah effort buat orang bisa ngejudge bahwa ini sesuatu yang make sense buat mereka gitu. Urut gitu, sebab akibatnya bener gitu. Oleh karena itu kita juga butuh ngebangun koneksi tersebut gitu. Oh ini idenya begini, ide satu kayak mungkin yang tadi ya, udara Jakarta jelek, makanya banyak orang yang sakit infeksi saluran pernapasan atas gitu. Sebab akibatnya dilandasin sama fakta gitu. Yang terakhir ada ethos. Ethos itu kayak ngelihat bahwa tulisan ini datang dari orang yang tahu gitu, orang yang bisa kita percaya, sumbernya terpercayalah gitu. Dan menggunakan kata-kata yang bener gitu, ini orang A yang ngeluarin gitu. Saya ya seorang profesor ya bahasanya akan seperti ini gitu. Seorang politikus bahasanya seperti ini, believable lah gitu. Disinilah kita harus menggunakan bahasa yang tepat, terus grammarnya pun juga disesuaikan dengan mereka gitu. Ini ngambil dari OSS, ini adalah onboarding sih, pendaftaran akun. Jadi mungkin kalau ngelihat di samping kiri ini di before-nya tulisannya full, terus udah gitu orang dipaksa untuk baca dulu bandingin sama yang di kanan gitu ya setelah di revise. Mungkin kalau kita bisa lihat di sini ethosnya gitu. Ethosnya itu mereka ngelihatnya kita coba giving out something yang not to overwhelm. Informasinya itu sangat-sangat overwhelm sebelah kiri. Nah, gimana caranya kita nyoba membuat emosi mereka mungkin sedikit emosional lah, udah belakangnya merah gitu, tulisannya banyak gitu. Coba bikin yang lebih simple, yang lebih dimengerti gitu. Oh ini actionnya sebenarnya simple gitu ya, memilih lo badan usaha yang seperti apa gitu, kasih yang lebih simple di streaming kanan gitu. Oke, berarti modal usahanya saya sekian, lebih kurang 5 miliar itu saya usaha menengah kecil. Kalau udah di atas itu berarti saya non UMK. Itu ethos. Nah, pathos juga begitu. Di sini orang logiknya adalah ya ketika gue punya duit segini, oke, gue pilih ini. Jadi jelas, clear gitu. Sebab akibatnya clear. Dan penggunaannya juga kita expect di user itu expect buat selanjutnya gue akan ada proses apa ya gitu. Di sini kan di sebelah kiri nggak jelas nih. Oke, siapakah saya? Ya udah saya pilih aja. Tapi saya nggak tahu kenapa ditanya seperti ini gitu. Tapi kalau di sebelah kanan tahu gitu. Oke, kenapa? Karena pemilihan badan usaha ini akan mempengaruhi verifikasi selanjutnya gitu. Nantinya kalau udah verifikasi berhasil, Anda tinggal mengeset kata sandi, sudah itu masukin detail-detail profil usaha. Ethos pun juga kelihatan di sini karena yang kiri mungkin ya jelas ini sebuah badan yang otoritatif gitu. Cuman it's too much gitu ya. Ya udah ngerti gitu. Ini badan yang bertanggung jawab atas itu gitu. Tapi kita bisa mengemasnya kepercayaan itu ke samping juga gitu. Kita coba persimpel bahasanya, tapi kita tahu bahwa ini sesuatu yang formal. Oh ada logo pemerintah gitu, ada logo OSS-nya. Jadi lebih clear juga bahwa ini sesuatu yang bisa dipercaya. Ini sebenarnya nge-wrap apa aja sih. Long story short, dari pathos, logos, dan ethos, UX writer itu juga bisa dianggap expert juga ketika actively contributing desain. Nah, kita masuk ke main course nih gitu. Sebenarnya apa sih? Ini lebih mungkin best practice aja yang kita lakukan as a UX writer. Sebenarnya kalau
dipikir-pikir nih, kata-kata itu adalah the most powerful design materials available. Soalnya mereka itu bisa ngasih beberapa elemen visual mungkin agak sulit untuk diterjemahkan gitu untuk ke sebuah space yang sangat kecil banget gitu ya. Tapi kata-kata bisa. Terus sudah gitu they load fast ya. Terus sudah gitu mereka bisa dimanipulate dan easy to translate. Jadi kayak umumnya kita punya decision oh ini kita harus ubah nih directionnya gitu. Ya udah, ini pasti yang di-highlight dulu ada copy. Tapi terus udah gitu, and the best part ya you don't have to invent any of them gitu. Kata-kata tersebut udah ada gitu. Jadi ya tinggal pakai aja gitu. Kolaborasi itu ya udah, ini kita bawa barang, selain kita bawa barang jadi gitu. Kalau mau di-consult ke teman-teman writer, oh udah ada kok, gue nggak butuh di-ideate lama-lama gitu. Gue tinggal tahu strateginya apa, terus gue picking the right direction for it. Nah ini sebenarnya kayak notice dulu lah. Mungkin nih situasi yang nggak cuma ada di Telkom, juga di beberapa company yang aku tahu, bahwa writer itu mungkin kalau dibanding desainer itu 1:6 gitu, banding 7 bahkan bisa. Yang paling penting adalah availability dulu. Mereka pasti ini kok terbuka dalam mengungkapkan, oh gue lagi available nih, gue lagi penuh nih. Mereka pasti sangat terbuka dan mereka sangat pengen banget dari awal. Kalau emang ada waktu dan tenaga gitu, dan juga scope-nya juga masuk ke situ. Ini kita masuk ke preparation. Jadi ada dua hal di sini. Kalau pernah apa belum berkolaborasi sama writer gitu. Ketika kalian belum pernah berkolaborasi dengan writer, ngobrol-ngobrol aja dulu gitu. Duduk bareng, terus cerita-cerita nih produknya itu seperti apa gitu. Kira-kira apa sih, punya nggak sih jelek, ini produk bagusnya di mana sih gitu, dan jeleknya di mana gitu, experience-nya apa yang butuh, apa yang kalian rasain dari situ. Terus yang paling penting juga usernya itu siapa, apa yang kalian aim untuk iterasi berikutnya gitu. Lah itu ya tentu saja stakeholdernya siapa aja kita perlu tahu gitu. Karena kami memang banget gitu kalau mau dapat informasi banyak dari banyak orang, kita juga bisa preparing something yang ini kayak bisa enhance the collaboration, enhance the experience itself. Tapi kalau udah pernah, bisa nih kayak kita bikin kayak semacam retro lah gitu ya, ngobrol-ngobrol apa yang pernah kita lakukan gitu di sini gitu. Kalau itu udah terjadi, nah saatnya masak-masak nih. Nah, masak-masaknya gimana nih? Berkolaborasi itu pasti startnya small sih. Jadi kayak kita nggak pernah kayak kita benerin satu big flow gitu. Nggak pernah. Jadi kita kalau yang diperbuat di UX Writer Hub itu selalu relook ke landing page. Kenapa? Landing page itu adalah dimana kayak semacam blueprint lah dari keseluruhan produk copy experience yang di dalam produk tersebut gitu. Jadi kita tahu gitu, ini ada yang salah di sini, ada yang mesti diimprove di sini. Ini udah ada bener nih, kita keep di sini. Di situlah kita bisa tahu. Yang kedua itu yang lumayan penting juga yang di-mention sebelumnya adalah actively involve us gitu ya. Kayak kalau ada review, kalau ada request urgent gitu, meskipun kami nggak yang kayak on call banget gitu ya, tapi ya kasih tahu aja gitu kenapa ada request ini, apa yang diubah gitu. Mungkin kita bisa ngasih feedback gitu kalau memang time limit us gitu ya. Atau ya kita kalau bisa support, kita bisa ngasih supportnya seperti apa. Kalau udah dapat 2 tadi, terus kita juga butuh kesempatan juga sih. Kesempatan ini ya termasuk waktu juga sih actually. Jadi writer itu karena mulai let's say udah nih kita dapat satu landing page gitu. Nah, tapi sebenarnya kita mau tahu gitu urutannya, atau ya tadi error page gitu, atau success page atau registration atau apa gitu. Kita selama memperlebar kayak gitu, kita tahu bisa pinpoint, ini improvementnya ternyata lebih banyak di let's say di startnya gitu. Itu kita bisa tahu gitu. Jadi juga ini mohon bantuan juga ketika let's say ini kan mungkin dari pengalaman adalah task itu kadang-kadang cuman cang-cang aja gitu yang dikasihkan ke UX writer gitu. Lah itu ya udah, kalau keseluruhan gimana ya gitu. Kita minta waktu dong gitu. Kita minta effort dari tim produk juga gitu untuk tackle itu gitu. Untuk bisa accommodate itu gitu. Jadi help us to convince stakeholder bahwa itu membenarkan experience copy itu penting banget sih dari awal untuk menjamin semuanya berkesinambungan. Nah, yang terakhir ini lebih kayak ke arah kadang-kadang desain itu juga di present itu cuman di circle tertentu aja gitu. Jadi kayak umumnya ya ada desainer langsung ke PO atau PMI. Tapi sebenarnya kalau menurut kami gitu as a UX writer, mungkin ya researcher juga harus ikut, kami juga ikut gitu. Jadi soalnya kami juga punya the way to convince stakeholder bahwa ini desain yang bagus nih karena begini. Nah, aku ada sedikit contoh sih sebenarnya. Baik lagi ke OSS, karena OSS
banyak contoh-contoh yang sebenarnya unik dan lumayan kerasa gitu perbedaannya di dalam koridor government tech itu sangat ini banget, banyak contoh-contoh yang gue bagus. Sebenarnya simple ya, ini success screen gitu ya, pendaftaran berhasil. Cuman mungkin kalian kebayang gitu bagaimana dari pathos, logos dan ethos tadi, kebayang gitu apa yang setelah berubah di sini gitu. Di sini semula cuman berhasil aja, tapi kita tahu berhasilnya berhasil apaan gitu. Secara logos sekarang akun berhasil gitu. Terus udah gitu kita secara pathos juga ngasih harapan. Di sini mungkin kayak rincian akun, orang nggak, ya udah gitu, rincian akun apa sih? Oh ya, terus ngapain gitu setelah gue dapet rincian akun. Tapi kalau yang di kanan, oh ngerti gitu, oh selanjutnya berarti gue lanjut nih, moving forward nih proses perizinan gue gitu. Tapi juga di ethosnya juga kelihatan bahwa oh ini sesuatu yang believable yang dikeluarin sama lembaga pemerintahan gitu. Bayangin dari sesimpel perbaikan ini kita bisa lebarin ke the whole end-to-end experience. Nah, ini sebenarnya penyajian, lebih banyak cara untuk kolaborasi, bahkan lebih dari berkolaborasi di as a UX writer gitu ya. Jadi kita selalu curious whatever new things yang user kita punya. Jadi kalian kalau punya insight baru, let us know. Terus udah gitu kita benar-benar lapar akan feedback. Selalu pengen dapat feedback terus gitu. Karena kita pengen tahu ini pas apa nggak sih gitu ya. Kebetulan dari UX Writer Hub udah ada frameworknya, copy testing framework. Jadi mungkin teman-teman researcher kalau mengadakan UT itu langsung libatkan UX writer aja. Mungkin mereka punya sesuatu yang mau ditanyakan, dititipkan ke kalian atau mau kontak bareng-bareng, kita udah punya frameworknya. Terus udah gitu ya, again jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami kalau ada apa-apa, ada problem copy apa-apa. Terus udah gitu tentunya yang terakhir itu ya sign off with the writer. Jadi kalau ada feedback dikit pun gitu dari stakeholder nggak benerin copy, please cek lagi, please let us know gitu ya, apa perubahannya. Terus mungkin kita bisa assess dulu gitu, apakah perubahan dari stakeholder itu juga benar. Mungkin yang terakhir dessert ini sebenarnya singkat aja sih, lebih ke gimana caranya mendekatkan tim desain ke stakeholder. Tentu aja kita selalu memposisikan diri kita adalah pendengar lah. Kita lebih banyak 70% mendengar, 30% actionnya gitu ya. Dan kita dari situ kita tahu spot apa yang kira-kira UX writer itu bisa helping with that. Terus sudah gitu UX writer itu juga bisa seperti yang diomongin quote yang tadi dari Topo Jamelski, dia bilang bahwa kita itu communicate, use action, dan inspire loyalty gitu. Nah itu ways-nya itu kita bisa buka aja, jadi bukan lewat kata-kata juga gitu, kita bisa ngasih bukti gitu. Nah dari bukti tersebut, kalau butuh buktinya atau butuh di exercise dulu, let us know. Nah itu let us your writer know, mereka kan pasti ngasih suatu. Mungkin dari yang start small tadi, dari error message bisa. Relook dan improve ini juga beberapa stakeholder juga kayak mungkin agak bingung nih, gue punya direction di written communications-nya kayak gini nih gitu. Nah itu kita feel free banget buat ngecek, ngobrol bareng gitu. Dan kita bisa saja sesuatu. Itu sih kurang lebih pemaparan dari saya. Terima kasih.